Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, para murid yang sudah bersedia untuk mematuhi perintah Tanyun saat uji coba, yaitu murid divisi jimat, divisi jiwa kuno, divisi jiwa binatang, serta divisi angin dan guntur. Sementara para murid dari divisi senjata, divisi formasi, divisi 5 jiwa, divisi pil, dan divisi jiwa suci, mereka memiliki kebencian mendalam dengan Tanyun. Jadi mereka memilih untuk tidak mengikuti perintah Tanyun. Tetapi mereka tetap akan berjuang bersama-sama untuk mengalahkan murid Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi. Dan Teh Song tidak mengatakan apa-apa tentang keputusan para murid. Cincin Kyangkun miliknya menyala, dan 5.000 slip batu giok yang berisi peta area uji coba terbang ke tangan 5.000 murid. Lalu Dan Teh Song berkata, "Selanjutnya, Kepala Sekte ini memberi kalian waktu setengah jam untuk mengingat peta area uji coba. Kalian juga atur strategi untuk melawan Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi di medan perang para dewa." Setelah Tanyun dan semua murid lainnya menerima perintah, mereka mengendalikan indera spiritual mereka ke dalam slip batu giok dan mulai mengamati peta yang ada di dalamnya. Melalui slip batu giok itu, Tanyun mengetahui bahwa area uji coba di medan perang para dewa seluas 30 juta mil. Sebagian besar terdiri dari hutan, sungai, bongkahan atau endapan es, jurang, puncak, dan lembah. Selain itu, peta di dalam slip batu giok juga menunjukkan lokasi ketiga harta peninggalan dewa. Menara Dewa Iblis terletak di bagian terdalam dari hutan meteor. Pohon kehidupan terletak di tengah bongkahan es kuno, dan sumur warisan kuno terletak di dalam sungai darah para dewa. Sesaat kemudian, Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan segera penghalang kedap suara menyelimuti murid divisi berjasa, divisi jimat, divisi jiwa kuno, divisi jiwa binatang, serta divisi angin dan guntur. Lalu dia berkata dengan serius, "Menurut peta yang ada di dalam slip batu giok, aku memutuskan bahwa setelah memasuki medan perang para dewa, tempat pertama yang harus kita kunjungi adalah bongkahan es kuno. Kita akan mencari pohon kehidupan. Oleh karena itu, setelah kita berteleportasi ke medan perang para dewa, kita semua pergi ke gerbang masuk bongkahan es bagian barat dan bertemu di sebuah lembah. Jika aku tidak salah menebak, Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi akan dibagi menjadi 3 kelompok. Mereka akan menjaga pohon kehidupan, menara Dewa Iblis, dan sumur warisan kuno. Jadi jelas bahwa kita akan melakukan pertarungan di bongkahan es kuno, hutan meteor, dan sungai darah para dewa. Dalam uji coba kali ini, yang harus kita lakukan sangat sederhana. Pertama, kita akan menghabisi musuh yang berada di bongkahan es kuno dengan sangat cepat. Lalu kita tangani musuh di tempat lainnya." Tanyun menatap tajam ke arah para murid dan berkata dengan keras, "Apakah kalian sudah ingat di mana kita akan bertemu?" Semua murid yang mengikuti perintah Tanyun berkata serempak, "Ya, kami sudah ingat." Tanyun tersenyum sedikit, lalu dia berkata, "Untuk mengetahui apakah kalian masih hidup atau tidak, sekarang berikan aku semua token identitas kalian." Setelah itu, semua orang menyerahkan semua token identitas mereka kepada Tanyun. Setengah jam kemudian, Dan Teh Song mengendarai perahu roh dan melayang di atas gerbang Istana Jiwa Ilahi. Pada saat ini, seorang tetua dari Istana Jiwa Ilahi telah membuka gerbang alam rahasia. Setelah masuk ke dalam gerbang alam rahasia Istana Jiwa Ilahi, Dan Teh Song segera menuju ke puncak kenaikan. Pada saat yang sama,
di puncak kenaikan. Nanggong Yukin menatap Sugeyu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru, mengapa kamu tidak membiarkan murid ini berpartisipasi dalam uji coba di medan perang para dewa?" Sugeyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh kekecewaan, "Kiner, aku menyayangimu dan bahkan memanjakanmu. Tetapi kamu membuat guru kecewa. Saat kompetisi kemarin, kamu dan Tanyun hanya berakting melakukan pertarungan. Guru tahu semua itu." Begitu Nanggong Yukin ingin berbicara, Sugeyu berkata lagi, "Kiner, kamu harus tahu bahwa Tanyun adalah musuh kita. Dia adalah musuh yang berulang kali mempermalukan guru dan seluruh istana jiwa ilahi. Ayah dan ibumu tidak setuju jika kamu dan Tanyun memiliki sebuah hubungan. Guru juga dengan tegas tidak setuju." Mendengarkan hal itu, Nanggong Yukin meneteskan air mata dan berlutut di depan Sugeyu. Lalu dia berkata, "Guru, apa yang terjadi antara murid ini dan Tanyun? Tidak ada yang bisa memahaminya. Guru, murid ini ingin bergabung dalam uji coba di medan perang para dewa." Ada dua alasan mengapa Nanggong Yukin ingin bergabung dalam uji coba. Pertama, dia khawatir Tanyun akan mengalami sesuatu selama uji coba berlangsung. Kedua, Nanggong Yukin ingin bertemu dengan Tanyun untuk membahas kelanjutan mengenai kapan mereka akan pergi ke kampung halaman Tanyun untuk mencari tahu jawaban apakah Tanyun telah meminum pil pelupa ingatan atau tidak. Menghadapi permohonan Nanggong Yukin, Sugeyu tetap acuh tak acuh. Sugeyu menatap tetua ketiga, lalu dia berkata, "Kamu bawa gadis suci dan jaga dia. Tanpa izin dari kepala istana ini, gadis suci tidak diizinkan meninggalkan istana." Setelah tetua ketiga menjawab, dia memandang Nanggong Yukin dan berkata, "Gadis suci, jangan tersinggung pada orang tua ini." Tetua ketiga tiba-tiba memukul Nanggong Yukin sampai pingsan. Sugeyu berkata, "Tetua ketiga, jangan biarkan dia mengalami sesuatu yang sangat membahayakan. Jika tidak, kepala istana ini akan menghabisimu." Setelah tetua ketiga menerima perintah, dia membungkuk dan membawa Nanggong Yukin. Sugeyu bergumam di dalam hatinya, "Tanyun, kamu benar-benar bocah sialan. 10 tahun yang lalu, tetua Duan telah menghapus ingatanmu. Tetapi tanpa diduga, sekarang kamu bertemu dengan Kiner lagi." Setelah menarik napas dalam-dalam, Sugeyu mencabut penghalang kedap suara dan mengeluarkan sebuah pavilion setinggi 500 kaki dari cincin Kiangkun. Kemudian, Sugeyu dan Ruyan Wuji memasuki pavilion. Sugeyu memanggil Su Sisi, sementara Ruyan Wuji, dia memanggil Ruyan Chen dan Tao Bameng. Ruyan Wuji berkata, "Kepala Istana Suge, silakan kamu berbicara duluan." Setelah Sugeyu mengangguk, dia menyerahkan sebuah token kepada Su Sisi yang bertuliskan perintah Suge. Sugeyu berkata, "Sisi, setelah kamu memasuki medan perang para dewa, kamu pimpin para murid untuk menjaga pohon kehidupan. Kepala istana ini telah mengatur laba-laba darah guntur hitam yang merupakan monster periode kesengsaraan tingkat keempat. Ketika laba-laba itu melihat token yang kamu pegang, dia akan mendengarkan perintahmu. Pada saat itu, kamu bisa menghabisi para murid Sekte Suci Huangfu yang menuju ke pohon kehidupan." Setelah mendengarkan hal itu, Su Sisi terkejut dan menyimpan token itu di cincin Kiangkun miliknya. Seperti yang kita ketahui, bahwa monster periode kesengsaraan tingkat keempat lebih kuat dari orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Menurut pendapat Su Sisi, dengan laba-laba darah guntur hitam, semua murid Sekte Suci Huangfu dapat dihabisi dengan mudah.
Setelah itu, Sugeiyu memberi Ruyanchen dan Tobameng sebuah token untuk mengendalikan monster lainnya. Setelah mereka berdua memasuki medan perang para dewa, mereka berdua akan memimpin para murid untuk berjaga di menara Dewa Iblis dan sumur warisan kuno. Apa yang dilakukan Ryanwuji dan Sugeiyu ini sungguh melanggar aturan uji coba di medan perang para dewa. 2 jam kemudian, Dante Swangsong mengendarai perahu roh dan terbang di atas puncak kenaikan. Tanyun dan murid sekte suci Huangfu lainnya, mereka tiba-tiba merasakan 3.000 murid Istana Jiwa Ilahi dan 2.000 murid sekte abadi menatap mereka dengan tajam. Saat ini, di atas paviliun ada 2 baris kursi yang ditempati Sugeiyu dan Ryanwuji, serta puluhan tetua Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi. Tidak ada barisan kursi ketiga, yang berarti Sugeiyu sama sekali tidak menyiapkan kursi untuk Dante Swangsong. Cincin Qiangkun Dante Swangsong menyala. Tiba-tiba, sebuah bangunan batu giok setinggi 1000 kaki muncul begitu saja. Kemudian, Dante Swangsong memimpin Sensubing dan Sensuzhen untuk pergi ke puncak bangunan batu giok itu. Bangunan batu giok milik Dante Swangsong 2 kali lebih tinggi dari milik Sugeiyu. Sekilas terlihat bahwa Dante Swangsong seperti tuan rumah, sementara Sugeiyu serta Ryanwuji hanya seperti tamu. Ryanwuji dan Sugeiyu mengerutkan kening mereka saat melihat bangunan batu giok milik Dante Swangsong. Pada saat ini, setelah Tanyun dan para murid lainnya turun dari perahu roh, Tanyun menemukan bahwa di antara 3.000 murid Istana Jiwa Ilahi tidak ada Nanggong Yukin. Tanyun kembali menatap Nanggong Ruksue dan berkata, "Ruksue, tanyakan pada Sugeiyu, di mana kakakmu?" Nanggong Ruksue tidak tahu mengapa Tanyun menanyakan kakaknya. Lalu dia menatap Sugeiyu dan berkata, "Kepala Istana Suge, di mana kakak perempuanku? Bukankah dia berpartisipasi dalam uji coba kali ini?" Sugeiyu memandang Nanggong Ruksue dan berkata dengan ramah, "Putri kedua, kakakmu sedang tidak enak badan. Dia tidak akan berpartisipasi dalam uji coba kali ini. Putri kedua, jangan khawatir. Kakakmu baik-baik saja. Dia sedang beristirahat." Nanggong Ruksue merasa lega dan berkata, "Kalau begitu aku bisa tenang." Tanyun sedikit gelisah dan bergumam di dalam hatinya, "Yukin sudah setuju akan menemuiku saat uji coba dan membahas kapan akan pergi ke kampung halamanku. Mungkinkah Sugeiyu ini mengurung Yukin?" Saat Tanyun terbakar amarah, suara Sugeiyu terdengar. Hari ini adalah hari uji coba di medan perang para dewa. Pada saat yang sama, ini juga hari di mana pohon kehidupan memadatkan cairan kehidupan. Menara Dewa Iblis juga dibuka setiap 10 tahun sekali. Apakah kalian bisa mendapatkan cairan kehidupan, senjata dari Menara Dewa Iblis, dan warisan para dewa dari sumur warisan kuno? Semuanya tergantung keberuntungan kalian. Semoga kalian semua kembali dengan selamat dalam 1 tahun ke depan. Begitu kata-kata itu terdengar, seberkas cahaya keemasan muncul dari langit dan berubah menjadi formasi. Tiba-tiba, tirai cahaya keemasan keluar dari formasi dan menyelimuti seluruh puncak kenaikan. Sugeiyu berkata, "Semua murid dari 3 sekte kuno, kalian masuk ke dalam formasi teleportasi ruang dan waktu." Setelah Sugeiyu memberi perintah, 10 murid dari Istana Jiwa Ilahi, Sekte Abadi, dan Sekte Suci Huangfu, mereka semua menginjak pedang terbang dan memasuki formasi teleportasi. Setelah semua murid masuk ke dalam formasi, formasi itu langsung menghilang. Setelah itu, Sugeiyu menatap ke arah Dante Swangsong dan berkata, "Kali ini, dalam uji coba di medan perang para dewa,
5.000 murid Sekte Suci Huangfu akan dihabisi. Oke guys, episode kali ini sampai di sini dulu. Mimin enggak ngasih kata-kata mutiara. Cuma mau minta maaf kalau video kali ini agak berisik karena hujan lebat banget di tempat Mimin. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.